Tapi kalau tetangga nolak meneh ketemu. Gak disopo ngono akhirnya susah. Pernah ya kan? Oh pernah. Sering gitu. Yang mana yang bener orang baik, mana yang bener orang pura-pura baik, itu semuanya kelihatan. Terseleksi ya. Terseleksi sendiri oleh alam dan dilihat langsung oleh Kasun. Orang lain nggak bakalan tahu. Iya. Nggak bakalan karena tahu. yang terjun secara langsung memang Kasun iya, ya. Yang tidak ada lain. Jadi Kasun yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau masyarakat ada apa-apa ya, istilahnya kalau baik biasanya gini. Kalau misalkan di suatu desa itu baik, yang dilihat pasti yang kepala desanya. Kepengurusan kepala desa ini itu baik. Tapi ketika ada jeleknya, biasanya yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu kasusnya itu gak tegas misalnya ngono ya. Kasusnya gak tegas, bahkan pelayanan bulet. Kayak gitu-gitu kan. Biasanya kena kan ya apa iki yang berhadapan langsung dengan masyarakat ya. Itu. Ataupun ada kebijakan dari pemerintah pun seandainya tidak cocok dengan warga, tetaplah yang kita yang ditegur. Iya. Seandainya ada bantuan ini ya. Lah bantuan ini kan yang nyeleksi dari pihak kabupaten. Lah terus moro-moro data sudah muncul di desa, kita terangkan pasti ada. Loh saya kok nggak dapet? Saya kok nggak dapet? Nah, akhirnya itu tetap ada yang ujian. ujian Itu adalah ujian buat kita. Itu ya. Karena maksudnya Kasun itu yang tidak ikut membuat data kan? Nah, itu membuat data. Tetap jadi perangkat desa semua ini tidak ikut membuat data. Ada yang bantuan dari kabupaten, turun sudah ada namanya. Lah ketika kita ganti, otomatis kan kita sudah menyalahi aturan dari kabupaten. Iya benar kan, ngerubah nama-namanya itu tadi. Itu tadi kan perihal yang dimarah-marahin. Kalau yang disenengi, kalau misalkan sama berkunjung ke masyarakat itu ada enggak sampai seneng terus dikasih apa misalnya gitu? Atau apa gitu? Ada ya? Jadi beberapa warga ketika kita benar-benar kita diperhatikan sama orang warga itu, kita mau duduk itu, Pak rokok, Pak kopi, Pak ada kacang hijau, itu kacang hijau itu kesukaan saya. Gitu. Lalu ditelepon, iya. Jadi kalau setiap ada posyandu, orang-orang itu ya, orang-orang itu tahu kalau saya itu suka kacang hijau. Mesti kalau buat kacang hijau saya ditelepon, Pak ada kacang hijau Pak. Kesini yo langsung serangkat. Karena sudah dekat dengan masyarakat tadi ya. Ada lagi nggak misalnya? Kalau kebanyakan ya seperti umumnya pada itu. Mungkin karena saya ini Kasun yang muda. Iya. Kalau ibaratkan karena berapa Mas? Umur saya ini 28. Oh, 28. Itu jenengan. Saya ini 28. Jadi orang itu kadang melihat kita sebelah mata, kasusnya si enom. Nah, kebanyakan dulu kan kalau di desa itu kan namanya kami tua. Apa itu? Kami tua itu sama dengan Kasun itu. Oh, istilahnya gitu, kami tua. Orang yang dituakan. Nah, berhubung yang dituakan ini masih muda, kadang dipandang sebelah mata. Terus tapi senangnya kadang kita itu kumpul pemuda-pemuda itu ya wis biasa aja, seperti tidak apa-apa. Saya lebih senang seperti itu. Jadi nyantai, nggak buka melulu bahas tentang politik. Oh gitu. Iya, betul. Kami tua ya, baru tahu. Ada di desa kami tua, Wak Bayan. Tua ya, bukan tua. Kami tua. Kami tua. Apa kami? Singkatan kan itu? Kurang paham ya. Karena di desa-desa itu kami tua itu orang yang dituakan. Orang yang dituakan biasanya gitu ya. Hitungannya zaman masih muda. Berarti ini kan menggantikan yang pernah ada kan? Sudah yang pernah ada yang jadi. Sampai apa namanya tahun berapa kalau misalkan ini pensiun atau apa tahun berapa guys? Kalau perangkat desa itu pensiun. Jadi masa jabatannya itu sampai umur 60 tahun. 60. Semuanya sampai 60 tahun. Kecuali kepala desa kan? Kecuali kepala desa. Kepala desa kan 5 tahun ya. Karena dipilih. Iya. Jadi 5 tahun. Ada yang 6 tahun. Iya. Sekarang 6 tahun. Tahun ini 6 tahun. Tahun ini 6 tahun. Sampai tahun 2000? Sampai tahun 2027. 27? Iya. Oh enggak 2024. 2026. Iya, sekarang 2021. Oh iya. Iya. Dari yang kemarin semua. Enggak, belum kebetulan tahun ini. Kebetulan yang 6 tahun ini tahun ini. Hanya tahun ini ya, sebelum-sebelum kan 5 tahun. 5 tahun. Oh, iya. Sampean berarti nanti umur 60
tahun baru 60 tahun baru pensiun ya. Berarti ya nanti umur 40 ke atas berarti sudah dibilang kami tua. Kami itu. Kalau sekarang masih kami muda. Kami muda. Masih muda kan sekarang kan ya. Katanya kan yang muda saatnya yang bekerja. Oh gitu. Lanjutkan. Kampanye. Sekarang kan kalau partai ini tidak masalah kan ya. Dari apa namanya kasus ini kan tadi katanya Pak Mudin ya. Kalau misalnya sama jadi perangkat desa, kalau misalkan kalau bisa ini bukan dijadikan pekerjaan yang utama kan ya. Nah kan gitu kan ya. Kalau bisa ya sampean punya pekerjaan lainnya. Kalau ini kan istilahnya dibuat pengabdian di masyarakat. Benar. Punya apa namanya punya usaha sendiri atau masih ngerintis atau punya impian enggak gitu? Kalau punya impian itu ada. Dulu saya itu cita-citanya kepingin punya toko. Punya toko. Toko apa? Kepingin usaha ataupun apapun itu. Terus saya pernah itu dulu awal-awal juga pernah ternak lele. Ternak lele. Pernah ternak lele itu pun gagal. Jadi saya jadi perangkat desa itu sudah berkali-kali usaha, berkali-kali buka usaha, tetap ya alhamdulillah paling belum alhamdulillah belum beli rezekinya gitu. Masih disuruh fokus karena ngurusi orang-orang yang masih masa pandemi Covid ya. Kalau mboten sampean kan ya sapa maneh katanya. Iya memang benar. Itu memang benar sekali. Dulu saya pernah ternak lele itu gagal karena waktu pandemi sibuk ngurusi yang lain. Akhirnya nggak pernah dikasih makan, akhirnya gagal. Oh iya, kayak pangeran. Iya. Urusan umat di sini. Ngurusi lele. Urusan menungso di sini orang ngono. Iya. Wah itu lele ya. Memang apa ternak lele ki memang apa ki namanya? Keinginan dari dulu apa enggak ki? Karena kebetulan kan keluarga Mas itu kan sudah pernah ternak lele dan berhasil. Nah itu kita terus akhirnya saya ingin coba. Kira-kira bisa punya rezeki yang sama atau tidak? Ternyata akhirnya tidak. Nah, ini namanya sawang sinawang. Iya, bener. Jadi yang dilakukan orang itu belum tentu, mesti rezeki orang belum tentu sama dengan rezeki kita, meskipun sistemnya ya, caranya yang dilakukan sama. Sama, bener. Tapi belum tentu kan rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Memang itu rezeki sudah ada tempatnya masing-masing itu tadi. Enggak ngarat tertukar kan rezekinya. Padahal ketika kita belajar dulu itu saya hidroponik pun juga saya pernah. Oh hidroponik. Tanaman itu ya. Iya, buat rumah apa greenhouse katanya. Greenhouse di depan rumah saya pernah. Dan caranya pun juga sama. Tetapi kenapa punya saya itu nggak jadi? Bukan rezekinya di situ. Iya, padahal sinau belajarin deh kakak sendiri. Oh ini kasih ini sudah dilakukan semuanya sama dan juga tutorial di YouTube caranya juga sama. Iya kan takarannya kan takarannya sama. Ya, tetapi ya itu tadi rezekinya itu akhirnya. Ya belum. Ya belum. Berarti masih belum ada apa namanya usaha yang masih fokus dikerjakan ya, masih cari-cari, masih mencari lagi karena memang fokusnya masih di masyarakat. Iya. Di masa-masa pandemi ini. Masih mencari. Ada target nggak misalnya tahun berapa gitu harus punya gitu? Tahun depan saya harus punya. Tahun depan harus punya. Insya Allah tahun ini sudah selesai COVID-nya ya. Iya, insya Allah. Amin. Jangan sampai ada lagi. Iya. Jangan sampai 3 tahun. 3 tahun. Iya. Terus lama. Insya Allah kan sudah banyak orang yang sudah divaksin juga kan ya. Banyak, sudah hampir 90% di Desa Buduran ini sudah vaksin. Iya, kebanyakan di wilayah-wilayah. Ada cerita enggak misalkan di vaksin itu ada apa unik gitu? Soalnya biasanya gini ya, termasuk orang tua saya pun juga kadang meskipun kalau misalnya divaksin tuh bilangnya berani, tapi hati dan apa namanya sorot mata kan nggak bisa dikelabui kan ya. Jadi masih ada ketakutan banyak orang-orang tua yang masih takut. Di sini juga sama seperti itu enggak? Di sini sama, kebanyakan yang takut itu ya yang muda-muda pun ada takut. Oh muda-muda kebanyakan takut. Ketika sudah berangkat ternyata karena takut tensi tinggi akhirnya nggak bisa vaksin, mundur lagi. Hampir ada sampai yang sudah berangkat berhubung lihat
Iku nggak berani, pulang pun ada. Sudah berangkat langsung pulang pun ada. Oh, cerita. Tapi untuk yang cerita yang menarik sampai Iya. dipegang-pegangi itu Oh nggak iya. ada. Oh nggak ada ya. Ada di sini. Saya kayak sing viral-viral Nah, gitu ya. itu nggak ada. Dipegangi terus teriak-teriak nggak sampai. Nggak sampai sini, nggak Kan ada. juga sesakit itu juga kan. Nggak. Suntik ya wis. Ya menurutku ya. Biasa. Tapi kadang ada orang sih memang takut sih. Karena trauma itu. Mungkin iya trauma kan ya gitu, ya menurutku sih gitu tok. Iya. Ya itu ya kesulitannya ya dari dunia ini ya, dunia pengabdian seperti di ini kan. masyarakat itu seperti itu. Banyak dilema di dalamnya. Seandainya ketika banyak isu, walaupun itu ada oknum dari perangkat bahwa yang dipilih adalah keluarga saja yang dikasih, justru Jabatan ini enggak, ketika ada pandemi bantuan Oh itu iya yang iya iya. dikhususkan, ada info bahwa dikhususkan untuk keluarga-keluarganya dari oknum perangkat. Jujur kalau saya malah pencitraan nih kok. Kak Bob. Iku lek sekirane kanggo biayaan lek kanggo dihapus mawon. Iya, Kak Bob mas ngomong. Jadi seperti ini. Pernah itu saya masukno keluargamu, masukno anggota keluargamu. Malah saya itu kalau bisa keluarga saya itu nggak saya masukkan di dalam bantuan itu. Pernah pun dapat teguran, keluarganya dewe kok gak dilebokno. Lah itu intinya saya itu daripada menerima hanya secuil, tapi omongan itu orang sampai satu desa, itu buat apa buat saya? Iya. Mendingan saya carikan sendiri yang lain dari rezeki yang lain ataupun dari rezeki saya sendiri, bisa saya berikan sendiri seperti itu, daripada saya nanti mendaftarkan untuk bantuan tapi akhirnya malah jadi rame itu, omongan orang itu kan iya, ya jelas ada. jelas ada Netizen itu netizen gak lewat HP, langsung masalahnya. makanya Langsung berhadapan langsung kan. ada omongan itu, maaf benar netizen dengan segala omongannya. Sing garai soro kasun Iya. iki. Mesti serba salah, meskipun itu pun juga benar kan, jelas diseleksi kan. Jelas gitu. diseleksi, Meskipun masukkan, mesti gini, tidak ada salahnya juga memasukkan keluarga sebenarnya gitu kan. benar. Sebenarnya gitu. Cuma ketika nanti sudah diseleksi ya jelas ada yang enggak diterima, jelas ada. Diterima ya mungkin, masih mungkin. Tapi ketika diterima itu jelas omongan orang kan selalu mikirin, oh itu karena keluarganya perangkat. Nah, Iya. padahal ya misalkan dari 5 yang didaftarkan, yang 1 yang dapat 4 kan nggak daftar, nggak dapat. Yang 4 nggak pernah dibicarakan, yang 1 yang dibicarakan. Nah, benar. Nah, kayak gitu-gitu ya. Walaupun mungkin ada dari salah satu oknum pun juga ada, mungkin juga ada. Tapi untuk kalau dari keluarga saya, kalau bisa malah bantuan dari desa itu ibaratnya saya kalau bisa jangan dikasih, malah seperti itu. Itu prinsip sampean kan? Itu prinsip saya pribadi. Lebih baik gak usah dikasih Iya. daripada nanti malah jadi masalah di kemudian hari kan? Bener. Oh iya. Makanya dari perangkat desa itu dilemanya besar sekali. Ataupun nanti ada tetangga yang minta bantuan kita. Iya itu. Biasanya kayak gitu. Titip nganu Pak Lek Lukman. Iya biasanya ada. Kan ide adalah. Padahal ke balai desa pun ya sebentar. Datang ya cepet. Iya. Saat ini apalagi saat ini online. Oh iya. Bisa semuanya cepet. Kalau bisa seandainya bisa diselesaikan sendiri, lebih baik saran saya selesaikan sendiri. Ini untuk semua tetangga-tetangga dari perangkat desa. Iya. Dimanapun Anda berada ya, bukan sekitar sini aja. Jadi ada tugasnya masing-masing. Misalkan entah kasur, entah bagian administrasi dan lain sebagainya, mending memang langsung ke balai desanya langsung biar tahu kondisinya seperti apa. Jadi enggak menyepelekan, alah apa kerjanya ngono-ngono tok ae. Iya. Kadang kan gitu. Soalnya kadang memang ya sepertinya kan kelihatannya lo kerjanya santai gitu tok, lunggu-lunggu tok. Padahal kan ya yang dikerjakan jelas banyak banget kan, enggak hanya gitu aja. Terus seandainya kalau ada nih untuk teman-teman warga, kalau seandainya disuruh surat, ada surat yang kurang, paling itu minta surat RT RW, itu memang wajib. Memang itu ada aturannya, adalah surat pengantar dari RT RW itu harus ada. Oh iya, biasanya gitu ya. Untuk buat apa ya, buat surat izin mau nikah atau surat kehilangan dan sebagainya. Itu semua harus wajib ada RT RW-nya. Tapi biasanya kalau gini, terus mas kesuwan gak ada yang bukan masalah kita itu ngeruwet ataupun
mempersulit, memang itu adalah aturan dari prosedurnya seperti itu. Ya itu terlalu kadang orang-orang terlalu menggampangkan ya, juga. Bener. Iya. Akhirnya nggak usah bos lah itu. Akhirnya dilema kita kan, kalau kita tidak bantu itu tetangga kita, kalau kita ini nggak ngikut aturan itu adalah menyalahi SOP-nya dari aturan kantor. Iya, masalahnya berkecimpungnya juga di wilayah desa sendiri. Beda lagi kalau misalkan sampai ditugaskan di luar sing jauh misalnya ya luar kota dan mana juga kan aslinya nggak tahu orangnya setiap harinya, itu masalahnya. Jadi nolak itu masih santai karena ya memang tugasnya bukan saya. Tapi kalau tetangga nolak meni ketemu gak disopo ngono akhirnya susah. Pernah ya kan? Oh pernah. Sering gitu. Aduh ini yang memang apa yang namanya kesulitannya jadi kasun, ya gak hanya dari kasun, jadi seluruh perangkat desa kayak gitu. Ya sing sabar. Tapi enak kok tetap enak kan ya, pasti tetap bisa menikmati dunia ini. Tetap bisa menikmati, malah itu kita lebih bermasyarakat. Menariknya kita bisa bermasyarakat. Tapi lah kalau orang yang nggak mau diganggu, orang yang tidak mau disibukkan, mending jangan jadi perangkat desa. Iya, memang sendiri-sendiri ya. Kadang memang orang gitu memang pingin kerjanya fokus, ya wis kerja tok, nggak usah ribet-ribet ke terjun gitu ya. Iya ya. Ya memang itu pilihan hidup sih untuk jadi apapun. Termasuk saya juga kan gitu ya. Saya meskipun dulu kan kita sempat kerja di pabrik itu kan ya. Pabrik itu kan zaman itu gaji ya si UMR sudah UMR. Malah kalau lembur dapat banyak banget. Kerja pabrik itu enak sebenarnya kan ya waktu itu ya. Gaji waktu itu 1,7 mungkin zaman 2012. 1,7 tapi kita bisa sampai mungkin 2.700 malah. Hampir 3 kan kebanyakan. Untuk kita yang masih muda umur 18-19an itu kan ya cukup banyak juga. Tapi Saman kan ya juga memutuskan keluar, saya juga keluar karena memang bukan di situ passionnya atau dunianya bukan di situ. Jadi gaji itu bukan jadi patokan kesenangan kebahagiaan kita dalam bekerja kan. Tapi ya harus ada hal-hal yang lain. Saya juga ya enggak banyak juga. Mending saya tuh jadi guru ngaji itu kan ngajarnya mesti sore. Yang apa namanya yang setiap hari itu sore sampai ya malam. Sore sampai malam. Jadi saya itu punya prinsip kalau bisa kerjaan saya yang ngikuti ini, ngikuti guru ngaji. Jangan sampai saya ngajarnya hilang, akhirnya saya fokus ke kerjaan. Karena sudah nyaman di dunia mengajar ini. Memang itu dunianya. Nah, itu dunianya beda-beda. Meskipun guru ngaji ya tahu sendiri. Ya enggak ada. Ya. Makanya kalau saya prinsip saya bila cari kerja itu yang pertama itu adalah sampean senang. Itu ketika sampean senang, meskipun nanti bayarannya sedikit ataupun nanti gimana, walaupun nanti kerjaannya itu sulit, susah, tapi ketika kita senang, kita itu bisa otomatis pekerjaan itu otomatis mudah. Iya, dianggap mudah. Dianggap mudah, walaupun kita seandainya desain. Desain itu sulit, saya tahu. Makanya khususnya teman-teman nggak ada desain gratis. Desain itu sulit. Tapi ketika kita menikmatinya, tetap kita lah menikmatinya. Walaupun sulit, tetap kita kejar aja, biar akhirnya mudah. Iya, menikmati. Ya kayak sampean tadi, meskipun pekerjaannya sulit ya, jam 12 malam harus standby, harus siap terjun kemana-mana. Itu sulit loh. Sulit ya. Kita waktu tidur, terus diganggu orang itu kadang pikirannya sudah kemana-mana, itu langsung terjun ke masyarakat itu juga sulit, tapi sudah menikmati kan? Menikmati. Ya alhamdulillahnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau memang punya pekerjaan atau pingin apa ya wis kejarlah sesuai dengan passionmu misalnya atau sesuai dengan kemampuanmu, keinginanmu apapun itu. Jadi jangan memandang remeh pekerjaan orang lain kan ya? Iya. Karena menurutnya itu sudah menjadi ya sudah nyaman untuk orang lain. Misalkan kita melihat pekerjaan orang lain kok enggak enak ya, kayak nyawang gitu ya. Kok enak ya atau kok enggak enak ya belum tentu juga. Mungkin menurut orangnya juga masih enak. Walaupun ada kerja yang sekiranya pekerjaan itu mereka sulit, kerja itu jadi kuli kok cik soroe, ataupun jadi tukang itu kok cik itu nih panas-panas. Tetapi ketika beliaunya itu menikmati pekerjaan itu, otomatis beliaunya juga pasti seneng lah. Iya, benar sekali. Akhirnya jadi
sing panas sing moro-moro dadi adem. Nah, ketika kita diterbaliknya, ketika itu kita sawang itu enak di dalam AC terus, tapi kenyataannya di dalam itu pekerjaan numpuk bikin panas. Akhirnya yang adem jadi panas. Gitu. Benar sekali, benar sekali. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Pernah nggak sampai pekerjaan dimarahi Pak Lurah? Pernah. Pak Lurah, Pak Balai Desa. Itu kepala desa, pernah nggak itu? Loh, itu pernah. Justru saya ketika pernah kena marah itu berarti kita diperhatikan. Oh iya, benar. Kadang walaupun seandainya kita kalau nggak ditegur ataupun nggak pernah dimarahi itu perlu sama kayak untuk yang punya atasan. Kalau sama nggak pernah dimarahi ataupun ditegur, mendingan sama angen-angen. Introspeksi diri. Itu kira-kira masih diperhatikan apa tidak? Apa iya? Iya, mungkin karena sudah sering dikasih tahu tapi panjat air. Bisa jadi seperti itu ya. Seperti itu. Iya. Makanya jangan dianggap bahwa dimarahi karena kita buat kesalahan atau seperti apa atau dibenci. Iya. Siapa tahu kita dimarahi itu karena kita masih diperhatikan. Ingin kalian menjadi lebih baik. Lebih baik lagi ya. Oh iya. Ya seperti itulah kurang lebihnya teman-teman ya. Mungkin ini sebelum saya tutup terakhir Mas Lukman. Jadi selama kasih pesan dikit aja untuk teman-teman kita semuanya, bagaimana ketika menjadi perangkat desa ini? Pesan apa gitu loh? Kalau pesan saya tadi, kalau ingin jadi perangkat desa, kalau bisa punya pekerjaan yang lain dulu. Contohnya usaha. Kalau seandainya sampean mengambil pekerjaan perangkat desa itu sampean anggap sebagai pokok utama pekerjaannya sampean, salah. Oh gitu ya, berarti harus punya sampean usaha lain, ini dijadikan sebagai pengabdian. Benar. Seperti itu ya. Oke, terima kasih kurang lebihnya. Saya juga terima kasih sudah bisa berkunjung nih tapi saya juga beberapa kali sudah berkunjung ke sini sih. Cuma ini kedua kalinya. Soalnya tempatnya baru. Biasanya di rumah yang sana. Beberapa kali karena sudah teman lama gitu. Teman konco. Kalau saya itu ibaratnya daripada cerita tentang pekerjaan saya malah lebih menarik kan cerita tentang kita berdua. Kapan-kapan aja. Siap. Kapan-kapan kita bahas tentang kita ya, Bu ya. Tentang masa-masa zaman sekolah ya. Oh iya, nanti kita bisa buat konten sendiri. Boleh itu. Bahas apa saja, Bu. Bahas masa lalunya Mas Halim ini. Sip. Menarik. Kok dibongkar kabeh kartu. Omongnya pas ben-benan, menarik. Siap. Itu masa lalu memang ya. Sekarang hobi masa lalu. Ya, sekarang dinikmati dan menuju masa depan. Oke, siap. Terima kasih Mas Lukman, Pak Ali Lukman, terima kasih karena ponakannya banyak makanya diceluk Pak Ali. Siap, terima kasih. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.